Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah so'imin so'imat, calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, sebelum kajian dimulai, mari kita mohon kepada Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Barangkali di antara kita ada yang hatinya susah, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan hati yang bahagia. Barangkali di antara kita punya problem apapun, masalah apapun, mudah-mudahan cepat dibantu penyelesaiannya oleh Allah. Barangkali di antara kita mungkin keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan cepat mendapatkan kesembuhan, tombol langsung dari Allah. Al-Fatihah. Para jamaah, alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini puasa kita sudah ada yang mendapatkan 22, bahkan ada di antara kita yang sudah mendapatkan 23 hari, bahkan ada sampai hari ini saudara kita sing posone durung oleh belas, pancen gak poso. Saudara hadirin rahimakumullah, siapapun yang hidupnya terus bertalitan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Siapapun kita, apapun status sosial yang kita sandang, kalau hidup kita terus bergandengan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Mari kita perhatikan, malaikat yang mengantarkan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad menjadi malaikat yang paling mulia. Siapa itu? Malaikat Jibril. Bulan tatkala diturunkan yang namanya Al-Quran, bulan itu menjadi istimewa. Itu adalah bulan Ramadan. Malam tatkala diturunkan Al-Quran, malam itu menjadi malam spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi kita yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia dunia akhirat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kalau rumah tangga kita, anak keturunan kita ingin tentram, damai dan bahagia, rumusnya satu, saomah kudu maca Al-Quran. Ini berangkat dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumahmu. Rumah mana? Rumah yang kita tempati sekarang. Tapi jangan lupa ada rumah masa depan, yaitu kuburan. Justru ini yang harus kita bangun mulai sekarang sejak kita masih hidup. Mohon maaf, bisa dibuktikan omongan saya. Setelah kita pulang dari masjid kita tercinta ini, begitu nyampe rumah, coba kita masuk kamar, kunci kamar kita dari dalam, matikan lampu kamar kita, itu sudah gelap itu. Coba sekali-kali tidur di bawah kolong tempat tidur, jarwong Jawa turun ono longan, dak enak, sumuk sempit, gak enak, pengap. Coba bayangkan kalau kita sudah dimasukkan dalam liang lahat, nemen dak enak. Kalau ingin raudhatu min riyadil jinnah kubur kita, bangun mulai sekarang diantaranya dengan baca Al-Quran. Makanya Nabi Dawud, terangi rumahmu dengan apa? Bisolat, dengan solat-solat sunat, terutama solat malam. Kalau sholat wajib ke masjid saja. Yang nomor dua, wa biqiraatil Quran, dengan baca Al-Quran. Para jamaah, ini bukan teori. Ada 3 bangunan rumah, panjang lebarnya sama, tingginya sama, bahan bakunya sama, menghadap arah yang sama, catnya sama. Yang satu dibiarkan kosong, tidak dihuni.
Kata orang Jawa, suwung, apalagi gelap tidak ada lampunya. Yang satunya dihuni tapi nggak ada aktivitas keagamaan. Yang satu dihuni kebetulan ada aktivitas keagamaan, ada sholat malam, ada baca Al-Quran. Coba perhatikan, silakan coba masuk. Rata-rata rumah yang tidak dihuni atau dibiarkan kosong, kata orang Jawa suwung, itu secara kasat mata gampang rusak, cepat rusak. Kenapa? Satu sisi tidak ada sirkulasi udara, sisi lain temboknya, dindingnya gampang merepel. Nomor dua, kalau rumah tidak dihuni oleh pemiliknya, oleh manusia, akan dihuni oleh makhluk lain. Ini bukan teori, silakan coba. Rumah yang cenderung kosong, apalagi suwung, tidak ada lampunya, cenderung akan dikuasai makhluk lain. Kalau itu terjadi, yang ada adalah aura negatif. Jangankan kita masuk waktu malam, siang kadang-kadang kita tidak berani. Salah satu di antaranya, coba pasang lampu buat ngaji Al-Quran, hilang. Aura negatifnya, yang ada adalah aura positif. Ini bukan teori. Perhatikan orang-orang yang biasa atau yang pernah kunjungan wisata religi ke makam-makam aulia. Rata-rata mereka akan kenapa? 24 jam orang baca Al-Quran dan lampunya apa ada. Jadi tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang singup, kata orang Jawa, pasang lampu buat ngaji Al-Quran, hilang. Ini satu dari sekian juta faedah kalau kita istiqomah baca Al-Quran. Jadi kuburan-kuburan yang singup itu baca Al-Quran. Nah, kalau rumah tangga kita nggak diisi baca Al-Quran, bapaknya nggak baca, istrinya nggak baca, namanya ini hampir sama dengan kuburan. Mohon maaf loh ya. Saya dan jenengan ini kuburan, Pak. Saya buktikan. Jenengan pernah nggak makan ayam dengan berbagai macam masakan? Ayam goreng, ayam penyet, ayam geprek, ayam panggang, ayam opor, macam-macam. Kalau pernah, berarti ada ayam mati dikubur dalam perut kita. Kalau kita pernah makan sate kambing, berarti ada kambing mati dikubur dalam perut kita. Jadi awak dari kuburan. Halo kuburan-kuburan. Kalau rumah kita nggak buat ngaji Al-Quran, ruwet-ruwet. Kenapa? Di situ tidak ada aura positif. Apa yang ada di atas permukaan bumi ini masing-masing ada kelemahannya, ada kelebihannya. Kata orang Jawa, ono pengapesan. Orang yang dia hidungnya diam-diam keluar darah, coba kasih tisu, kasih kapas, kasih ukur baut ukuran pas, tetap akan keluar. Coba petikkan daun suruh, remet-remet masukkan, mampet. Kenapa? Pengapesan nih. Orang bangun rumah waktu pasang kudo-kudo, kata orang Jawa. Dulu mohon maaf, belum dikenal yang namanya galvalum. Bagi mereka yang mampu, blandar nyaring usuknya terbikin dari kayu jati. Bagi mereka yang uangnya pas-pasan, biasanya gelugunya kelopok. Pohon kelapa ditebang, digergaji ukuran blandar ring usuk, lalu dijemur. Kalau sudah kering, Pak, kerasnya ini mengalahkan kerasnya kayu ulin, kayu besi. Paku dengan paku baja, bengkong pakunya. Kenapa? Tidak tahu kelemahannya. Jangan menganggap pohon kelapa itu biasa-biasa. Begitu kita gergaji sesuai dengan ukuran yang kita gunakan, kalau dijemur keras, paku dengan paku baja, bengkong. Coba kelemahannya, jenengan ambil air kelapa, pakunya masukkan air kelapa, paku ces mancep. Iki kalau nggak jenengan tak kasih tahu sampean. Ilmu iki larang, bro. Di ITS tidak ada fakultas jurusan arsitek, tidak ada. Ini saya temukan waktu saya KKN di Ngawi tahun 2004, tahun 1984. Waktu itu saya bangunkan musola karena uang kami pas-pasan, bukan kayu jati tapi gelugunya kelopok. Tatkala kita gergaji ukuran sesuai yang dikehendaki, dijemur, saya paku bengkong. Apa kata orang sana? Ndak ngoten, Mas. Lalu gimana, Pak? Sebentar,
beliau manjat pohon kelapa, ambil buahnya, diambil airnya, just mancuk. Sama kalau ibu-ibu masak gulai, masak bubur harisa, kalau masaknya pas delewer ya nggak tahu ini genenya besar atau kecil ya sangit. Kalau sudah sangit dibuang mubadir, dimakan tidak enak, kasihkan orang tidak ada yang mau. Bagaimana cara menghilangkan sangitnya? Gampang, dengan cari daun jati, godongnya jati yang kering-kering itu Pak, kumpulkan di bawah masan, bakar 10 menit, hilang sangitnya. Halo, modelnya saya nggak percaya nggak Pak? Ini bukan teori, penelitian. Mau sama kalau istri kita ngomong mulai isu, dijak ngomong tambah ngamuk, dipegang ngikut, tidure tengkurep tok, gampang. Kasih tumpuan uang merah lah guyang-guyang. Kok sik ngamuk, ajak belanja, terakhir ajak toko perhiasan. Dik, beliau gelang, kalung, sembarang. Nanti pulang lagi nih, Pak, I love you lah. Saya nggak bicara itunya Pak, Al-Quran. Mohon maaf sekali lagi, Al-Quran. Ramadan, syahrul Quran. Sekali lagi, bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Mohon maaf agak nyimpang sedikit, mumpung saya ingat. Tolong tatkala kita makan nasi tentunya, apakah waktu sahur, waktu buka di luar Ramadan, tolong harus bersih. Jangan sisakan walau 1 butir nasi. Kenapa? Satu sisi kalau setiap ada orang makan tidak dihabiskan, itu tidak menghormati jasanya petani Pak. Jadi tani kusor. Anak muda sekarang tidak ada yang mau jadi petani, maunya jadi PNS, ASN begitu. Jadi tani kusor. Bahkan tatkala menjelang panen 2 minggu sebelum panen, beliau nggak tidur siang, jaga jangan sampai diserbu burung. Aduh, begitu sudah jadi beras, jadi apa, jadi gabah, beras, jadi nasi, mangan kadintekno. 1. Nomor 2, bisa jadi 1 butir nasi itu adalah sumber barokah. Bisa jadi barokahnya. Bukankah setiap kita tidak makan mesti berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bisa jadi itu barokahnya. Mohon maaf, perhatikan orang tua kita dulu, gak usah kata ngomong kiai, sehabis makan mohon maaf dikelamuti. Ini bukan masalah gila nih atau jijik, tangan-tangannya diri kok. Kenapa? Bisa jadi situ adalah sisa-sisa barokah. Yang nomor 3, kajian sosial kemasyarakatan. Kalau setiap ada orang makan disakan 1 butir nasi, rata-rata begitu, mohon maaf. Kalau sehari semalam makannya 3 kali, berarti mensisakan butiran nasi itu 3 butir nasi. Kalau seluruh Indonesia sama begitu, coba kita hitung. Katakan jumlah penduduk Indonesia 250 juta. Setiap makan disisakan 1 butir nasi. Masya Allah, itu 3 kali dari sehari semakan. Maka mari kita hitung, 250 juta kalikan 3 butir nasi, ketemu 750 juta butir nasi, atau kembalikan butir beras. Sementara 1 kilo itu tidak terdapat kurang lebih 50.000 butir beras. Lek jenengan gak percaya, hitung ngendewi. Tapi saya enak tak tutup, ini survei bro. Kalau 750 juta butir beras bagi 50.000 butir beras, itu ketemu 1,5 ton beras yang percuma terbuang tiap hari. Itu baru 1 butir nasi. Kalau makannya tidak habis banyak, berapa ton yang terbuang percuma? Kita nggak pernah ngitung begitu itu. Kebetulan saya kemarin baru datang umroh. Saya di Mekah pakai hotel Marriott. Mohon maaf, lumayan. Kalau 10 hari kita merasakan mencicipi secara rata menu masakannya setiap hari, memang 3 menu belum selesai Pak. Karena banyak yang sajikan. Jenis seafood saja udangnya macam-macam. Ada udang windu, ada udang fanami, ada udang gala, ada udang lobster. Bingung kok.
belum yang lain-lainnya. Ada jamaah kebetulan yang ikut saya, kalau makan bawahnya tak bilang ojo akeh-akeh, enak sedikit, kalau kurang tambah. Kalau batin, hampir semua hotel besar di kota-kota besar itu makannya mesti prasmanan, dan makannya tidak ada yang bersih. Berapa ton itu terbuang percuma. Sementara di tetanggakan di bawahnya hotel, kita kanan kirinya banyak orang yang sehari makan sehari tidak, sehari ironi. Ini bukan masalah sepele. Para jamaah yang saya muliakan, mohon maaf, kembali pada pokok bahasa. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, itu mukjizat terbesar sepanjang masa. Dalam kitab Husnul Hamidiyah tentang teologi, taksimul mukjizati arba'atun, mukjizat itu dibagi menjadi 4. Ada mukjizat kauniyah, ada mukjizat salbiyah, ada mukjizat syakhsiyah, ada mukjizat akliyah. Secara garis besar, mukjizat kauniyah itu mukjizat yang bergandengan dengan peristiwa alam. Contoh mukjizat yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Nuh. Dalam catatan sejarah, Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Beliau berdakwah hampir 600 tahun, cuma mendapatkan 500 orang. Ada mengatakan cuma 80. Pagi, sore, siang, malam Nabi Nuh dakwah. Puncak penghinaannya umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, setiap Nabi Nuh datang mesti jari telunjuknya sumbalkan dari telunjuknya begini, sambil kata-kata yang tidak pantas diucapkan pada Nabi Nuh. Bahkan dalam kisah-kisah Israiliyat ada umatnya yang mencekik Nabi Nuh. Walhasil urusan dakwah diserahkan oleh Nabi Nuh kepada Allah. Tidak lama setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, buat kapal. Makanya tolong kenalkan kepada putra-putri kita, bapak perkapalan dunia itu Nabi Nuh. Eropa belum ada, Amerika belum ditemukan Columbus, PT PAL tidak ada. Tapi Nabi Nuh sudah bisa membuat kapal, dan kapalnya besar. Mungkin lebih besar ketimbang masjid ini. Diaure enggak karo nih kan. Tapi kan kita punya jaya imajinatif, Pak. Bisa menampung 500 orang. Belum lagi binatang sepasang-sepasang atas izin Allah. Walhasil singkat cerita, terjadilah banjir bandang sepanjang masa. Hanya Nabi Nuh dan mereka yang beriman diselamatkan oleh Allah. Nah, selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang termasuk kategori mukjizat. Kenapa dikatakan kaunnya? Karena bergandengan dengan peristiwa alam. Banjir termasuk peristiwa alam, kaunnya. Nomor 2, mukjizat salbiyah. Asal kata salabun, menjungkir balikkan fakta. Mukjizat yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Puncak kemarahannya Raja Namrud tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya. Tatkala Raja Namrud tidak mengadakan agama ibadah secara massal, semua berhala dihancurkan Nabi Ibrahim. Ditinggal sekali saja yang besar, kapaknya diletakkan di pundaknya berhala. Namrud marah, siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Tuhannya ada yang menghancurkan, Pak. Lalu ada satpam bilang, ada pemuda namanya Ibrahim, tangkap bawa kemari. Terjadi dialog panjang. Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim jawabannya diplomatis. Dalam Al-Quran, bal fa'alahu kabirum hada. Tetapi yang terbesar dari berhala itu adalah ini. Namrud ngomong, gimana kamu Ibrahim? Berhala kan tidak mungkin bisa menghancurkan yang lainnya karena dia batu. Tinggal balik ngomong Ibrahim, sudah tahu berhala gak bisa apa-apa kok kamu sembah. Tersinggung Namrud, tangkap Ibrahim, bakar hidup-hidup. Dalam catatan sejarah ada yang mengatakan Nabi Ibrahim dibakar 11 hari 11 malam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Begitu api sudah membumbung tinggi, panasnya lebih dari 2000 derajat, Nabi Ibrahim dilemparkan. Apa kata Allah? Kul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Begitu api sudah padam, Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan selamat sekaligus menggigil. Kita tahu, Pak, sifatnya api itu panas dan membakar. Kenapa diharapkan Nabi Ibrahim gak kebakar? Ini mukjizat, gak bisa dilawan. Dikatakan salbiyah karena menjongkari balikan fakta. Semestinya, seharusnya api itu panas dan bakar. Kenapa dia Nabi Ibrahim gak kopok? Ini gak bisa ditiru.
Makanya katakan mujizat kan amrun khariqul lil ada. Mujizat itu peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada setiap utusannya, yang makrunatun bidakwatin salah, selalu diberi dengan pengakuan bahwa dia itu utusan Allah. Mohon maaf para jamaah, mujizat salbiyah. Kalau ada orang ngomong tak bakar tak apa-apa seperti limbat, siapa ngomong? Mohon maaf Pak, limbat itu bisa ngomong Pak. Saya kemarin umroh 2 kali, mohon maaf, saya pernah ketemu limbat 2 kali. Kemarin di Madinah ketemu, dia ngomong nawa, loh limbat isok ngomong, kata jujannya, enggak, anjir limbat isok ngomong gayap tok orang itu. Saudara, saya nggak bicara itu. Yang nomor 3, syakhsiyah, artinya masing-masing nabi dibekali mujizat oleh Allah. Mohon maaf, Nabi Daud, silakan dibuka Al-Quran surat Saba ayat 10, walanul hadid, dan aku jinakkan yang namanya baja dan besi. Sekeras apapun baja dan besi, begitu pegang Nabi Daud mesti lembek. Makanya waktu terjadi perang antara Raja Jalut dan Raja Talut, tidak imbang. Raja Jalut dan pasukannya itu orangnya tinggi besar, perlengkapan perangnya sangat mumpuni, sementara Raja Talut itu orangnya kecil-kecil, dan Nabi Daud termasuk menantunya Raja Talut. Nah coba, ternyata Nabi Daud sudah memperkenalkan alustita. Dunia belum kenal alat perang, Nabi Daud sudah. Dan Raja Jalut pun mati di tangan Nabi Daud tatkala dipancarkan yang namanya busur anak panah buatan Nabi Daud sendiri. Yang lainnya nggak mungkin besi. Nabi Daud itu kalau sudah ngomong, apalagi baca kitab Zabur, radius 2 kilo kedengaran. Kalau bukan mujizat nggak bisa. Nabi Isa, orang sakit apapun diusap atas izin Allah sembuh. Orang mati didoakan bisa hidup kembali. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, tongkatnya dilemparkan jadi ular, dipukul lalu terbelah menjadi 2. Mohon maaf. Nanti jawabannya terakhir dari mujizat akliyah terakhir itu Al-Quran, nanti jawabannya. Mohon maaf. Termasuk mujizat syakhsiyah, mujizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu terjadi perang Ahzab. Dalam catatan sejarah namanya perang Khandaq. Tidak imbang. Rasulullah bertahan dengan 3.000 pasukan, sementara musuh multi gabungan. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khazraj, suku Aus. Ini sering kontak dengan Abu Sufyan, pimpinan Quraisy Mekah. Berkumpullah 10.500 ngepung kota Madinah. Atas saran sahabat Salman Al-Farisi, Nabi di negeri kami Iran, mohon maaf, kalau terjadi perangan musim dingin dan musim angin begini, masyarakat kami buat perlindungan di bawah tanah, buat parit, buat hondak. Nabi setuju, lalu Nabi meretakan sempat untuk buat parit. Panjenengan yang sering atau bahkan yang sudah pernah umroh, mohon maaf, kita tahu itu dalam catatan sejarah lebarnya 6 meter, kedalamannya 3 meter, memanjang. Sehingga orang-orang Madinah Yahudi dan orang-orang Quraisy Mekah bin Amsal kaget, belum pernah ada model pertahanan model semacam ini. Singkat cerita, waktu Nabi buat parit, sahabat Jabir bin Abdullah kelihatan kalau Rasulullah itu belum makan. Apa buktinya? Di samping lempengnya gini ada 2 batu. Kalau 2 hari belum makan, ya itu. Kan enak ini pelajaran. Kalau kita nanti puasa lapar cari batu, kan sama dengan Nabi. Mohon maaf. Akhirnya Jabir ke belakang bilang pada istrinya, Bu, ada masakan? Enggak ada Pak. Masa enggak ada? Memangnya kenapa? Rasulullah belum makan. Kau tahu ya, karena di pinggangnya ada 2 batu yang diselipkan. Itu ada gandum kasar sama ada kambing kecil. Begitu masak jadi bubur harisa, kira-kira cukup untuk 15 sampai 20 sahabat. Sahabat Jabir bilang, ya Rasulullah, di kemah belakang istri saya ada masakan, cukup untuk 20 sahabat, silahkan dibeli siapa saja. Apa kata Rasulullah? Jabir, kamu kembali ke belakang, bilang pada istrimu, biarkan makan tetap pada tempatnya sampai saya datang. Siap. Memangnya kenapa Rasulullah? Mohon maaf, yang makan bukan 20 tapi 3.000 semuanya sahabat makan. Kayak yang dahulu Rasulullah, Jabir tenang, Bu. Kata Rasulullah, biarkan makanannya sampai beliau datang. Memangnya kenapa? Yang makan bukan 20 tapi 3.000 semuanya makan. Mosok Pak, wis ta Bu sing dawuh Nabi, cokeken cocot. Tapi ya kang ngomong ngono apa Jabir kang ngomong ngono. Singkat cerita, begitu Nabi datang, Bu Jabir mana makannya? Ini. Ada yang mengatakan dulu deh. Sahabat makan 10, 100, 1000, 3000 semuanya makan dalam keadaan kenyang dan makan itu seakan-akan utuh bahkan bertambah. Ini mukjizat, gak bisa ditandingi, gak bisa ditiru.
Coba kalau ada tumpengan, mujizat apa kon ngerangsang. Waktu perang Khandaq, sahabat semuanya kehabisan air. Sahabat Abu Bakar matur, Ali matur, apa kata Rasul? Ali cari baskom sama air. Begitu dapatkan, tangannya dimasukkan. Seluruh 3.000 sahabat Pak minum, mandi, ternaknya minumi, bahkan lebih. Kata Ali, aku lihat keluar dari sela-sela jadi Rasulullah air yang sangat deras. Ini mukjizat, namanya syaksiah masing-masing nabi. Terakhir akliyah, apa itu? Al-Quran. Kenapa? Satu sisi Al-Quran rasional, sisi lain sepanjang masa. Kalau mujizat dulu hanya sebatas untuk nabi dan umatnya. Perhatikan tokaknya Nabi Musa dipukulkan bisa menjadi jembatan, laut terbelah, Nabi Musa bisa lalu. Sekarang Pak, Suramadu tidak butuh tokaknya Nabi Musa, cukup dengan Al-Quran. Kok begitu? Iqra. Dengan ilmu pengetahuan bisa menghasilkan yang namanya Suramadu. Al-Quran. Sepanjang masa nabinya sudah wafat tapi mujizatnya masih tersisa, itu Al-Quran. Nabi Daud kalau sudah ngomong itu 202 kilo sudah kedengaran, nggak usah Nabi Daud. Sekarang Al-Quran menghasilkan ini, bukan 2 kilo, 2000 kilo. Ujung Soviet kita telepon sekarang bisa. Kenapa? Iqra, dengan ilmu pengetahuan. Perhatikan Al-Quran surat Yunus ayat 91 mengabadikan tentang tenggelamnya Fir'aun. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Tatkala Fir'aun tenggelam tidak mengucapkan kalimat tauhid, cepat-cepat Jibril memasukkan lumpur laut pada mulutnya. Makanya penelitian, ternyata dalam perutnya Fir'aun itu ada lumpur, sisa-sisa lumpur. Ini dibuktikan oleh Al-Quran. Peristiwanya Nabi Musa 3000 tahun yang lampau sekarang bisa kita buktikan tentang kebenaran Al-Quran. Mohon maaf, tahun 2005 saya sempat umroh paket Kairo, sempat jalan-jalan di Kairo dan Iskandaria hampir 3 hari. Begitu kita diperlukan guide-nya masuk Museum Nasional Kairo, mohon maaf Pak, di situ ada jasadnya Fir'aun. Waktu itu mahal karkisnya, 75 pound sterling Mesir, uang kita sekitar 400.000, cukup mahal. Tak pikir Fir'aun itu gede besar, tiba-tiba cilik. Ono kapan cilik Mekki itu ya Fir'aun itu. Untuk menjaga keselamatan Fir'aun jadi enggak dicuri, lapis-lapis dasarnya di samping kacanya tebal. Sungguh waktu itu saya marah di saya, ngwangkel lihat Fir'aun, ngomong welek saya. On raimu ngaku dadi pangeran tak itu, tapi muncrat aku dewe Pak wong kocok. Nah, saya nggak bicara itunya. Al-Quran membuktikan akliyah. Yang paling akhir, kalau kita punya Al-Quran cuma buat bangga-bangga, apa artinya? Bahkan Imam Ghazali mengingatkan kita dengan bahasa kinayah, bahasa metafor. Kita diingatkan kebanyakan umat Islam itu pada Al-Quran hanya sebatas dibaca, meskipun itu bermakna ibadah, tapi aplikasinya kurang. Itu kan sama dengan seorang presiden yang sangat gagah, yang sangat simpati, dermawan, Masya Allah merakyat. Suatu ketika presiden kirim surat kepada RT, penguasa non formal terendah di bawah. Begitu kirim surat, isinya Pak RT, tolong saya carikan tanah 5 hektar untuk pembangunan Islamic, gedung Islamic Center. Kada RT tidak pernah menerima surat, Pak, senang kok, tunjukkan, aku dapat surat. Pagi, sore, siang, malam dibaca tiap hari. Sebelum baca dicium, habis baca dicium, diletakkan tempat yang mulia. Cara membawanya pun sangat santun, didekapnya, dikasih parfum, kadang-kadang kasih sampun. Karena lama gak ada jawaban tentang isi surat, presiden langsung ngecek ke bawah. Mana Pak RT? Saya presiden. Anda sudah terima surat saya? Sudah. Bagaimana? Terima kasih. Pagi saya baca, sore saya baca, siang malam saya baca. Bagus, kamu RT teladan. Lalu bukan itu saja Pak Presiden, saya letakkan tempat yang mulia, tak kasih parfum, tak kasih sampun. Bagus, kamu RT bagus. Mana pesan saya tanah? Pesan apa Presiden? Presiden ngomong, kon RT kuceluk kon. Kan sama dengan kita Pak. Al-Quran pagi kita baca, sore kita baca, malam kita baca. Sebelum baca kita cium, habis baca kita cium. Kita letakkan tempat yang mulia, cara membawanya kita dekat. Pertanyaannya, bagaimana dengan pesan Al-Quran? Ini yang sering kita lupakan.
Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira berkekuatan lahir batin, sehat jasmani, sehat rohani. Puasa kita nutup, traweh kita nutup. Pesan saya, traweh ini kudu nutup. Sungguh, ini ibadah cuman ada di bulan Ramadan. Selain itu tidak ada. Meskipun trawehnya harus nutup, jangan lupa ba'diyal isya. Karena kedudukan ba'dal isya lebih tinggi ketimbang traweh. Ba'dal isya termasuk kategori sunat rawatib, traweh tidak. Kalau kita nggak sempat, mohon maaf karena datangnya malam, habis kerja, habis pulang luar kota misalnya, nggak nututi di musola, di masjid, di rumah, meskipun 2 rakaat nggak masalah. Kata malaikatnya lumayan, ngono. Ya, nah, terakhir Pak, sampeyan titik ngomong aku, lek ana wong gopoh takon riyaya, iku biasa wong gak poso Pak. Rahasia aja kondo-kondo sampeyan. Lek wong biasa takon kapan riyaya, kapan biasa wong gak poso. Kenapa? Dia tidak mengerti hadis Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang dalam Ramadan, la tamannu. Niscaya umatku berharap seluruh bulan jadikan Ramadan semuanya. Kalau tidak ngerti, harap-harap riyo. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah, usia yang barokah, sehingga nututi dengan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan tatkala kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa man hadara fi ajal masjid wa jara masjid hada ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahlil Qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjudi wa ahli birril walidain wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli jannati bihaqqi rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' amalina. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian singkat pagi di bulan Ramadan ini bersama beliau Ustaz Rom Yadi Suudi Sulaiman yang bertemakan tentang Quran Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.